Halo semuanya, selamat berjumpa kembali bersama Ano di channel YouTube pusatnya cara-cara tutorial Android. Oke teman-teman, untuk di video kali ini saya mau share lagi kepada kalian tutorial gimana caranya pinjam uang di pinjaman Go. Nah, buat kalian yang mau tahu tutorialnya, tinggal tonton video ini sampai selesai ya. Tapi sebelum mulai ke videonya, saya minta dukungannya buat channel ini. Caranya dengan klik dulu tombol subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan info tips tutorial selanjutnya dari channel ini. Layanan pinjaman Go adalah produk meminjam uang di Indonesia yang berbasis fintech. Pinjaman Go Teknologi merupakan perusahaan dari Sinarmas yang finansial mempertemukan peminjam dan pemberi pinjaman dalam sebuah platform online serta menawarkan layanan keuangan yang dapat dinikmati oleh semua pengguna. Pinjaman Go bisa dibilang pinjaman online cepat cair dengan syarat KTP yang sudah berizin OJK. Selain cepat dan simpel, menariknya, pinjol ini memberikan kemudahan soal plafon dan tenor. Oke, berikut ini adalah langkah demi langkah cara bagaimana mengajukan dilakukan dalam aplikasi pinjaman Go. Oke, langkah pertama, kalian unduh dulu aplikasi pinjaman Go di Google Play Store. Terus, klik install. Nah, setelah berhasil terinstall, klik buka. Izinkan pinjaman Go mengakses lokasi perangkat ini, klik izinkan. Terus, baca juga perjanjian privasi dan otorisasinya. Setelah itu, klik setuju. Selanjutnya, aplikasi pinjaman Go menampilkan plafon dan tenor yang bisa diambil. Tapi di tahap ini kalian belum bisa memilih plafon dan tenor. Kenapa? Proses di pinjaman Go adalah kalian mengisi data terlebih dahulu. Lalu sistem kredit scoring akan mengolah dan kemudian menetapkan berapa besar plafon dan berapa lama tenor yang bisa diajukan. Oke, selanjutnya klik dapatkan limit. Nah, selanjutnya kalian diminta mengisi nomor ponsel yang digunakan untuk mengajukan pinjaman. Lalu, pinjaman Go akan mengirimkan kode verifikasi ke nomor tersebut yang kalian harus masukkan kodenya ke aplikasi. Di samping kode verifikasi, kalian juga perlu membuat password untuk masuk ke aplikasi. Oke, selanjutnya aplikasi akan menampilkan perjanjian serta syarat dan ketentuannya, termasuk izin atas penggunaan data yang kalian harus setuju dan untuk bisa maju ke proses berikutnya. Terus klik setuju. Oke, langkah berikutnya adalah pengisian data. Data pertama yang harus diisi adalah data tentang diri peminjam, mulai dari nama, status pernikahan, alamat tempat tinggal, kepemilikan kendaraan bermotor, nomor WA, dan nama ibu kandung. Semua kolom wajib diisi. Jika tidak, proses pengajuan tidak bisa pindah ke bagian berikutnya. Terus, tahap berikutnya adalah pengisian data pekerjaan dan jumlah penghasilan per bulan. Nah, untuk di bagian ini termasuk paling penting karena berdasarkan info, fintech menentukan apakah peminjam punya kemampuan keuangan untuk mengembalikan pinjaman atau tidak. Sementara data yang wajib diisi adalah
jumlah penghasilan per bulan, lama masa bekerja, nama perusahaan, alamat perusahaan, industri perusahaan, nomor telepon perusahaan, kota perusahaan, dan tanggal penerimaan gaji. Terus, tahap berikutnya adalah mengisi kontak darurat. Ada beberapa kontak darurat yang kalian harus sampaikan. Di setiap kontak, kalian harus mengisi nomor HP dan hubungannya. Jenis kontak yang diperbolehkan menyangkut orang tua, teman, saudara, dan lainnya. Yang penting saat mengisi kontak darurat, kalian harus ambil nomor tersebut dari phonebox ponsel. Kalian tidak bisa menuliskan nomor HP kontak secara manual. Oke, langkah berikutnya adalah menyampaikan unggahan KTP lalu foto selfie sambil memegang KTP. Keduanya wajib kalian ambil menggunakan kamera dari HP yang dipakai untuk apply pinjaman di Pinjaman Go. Untuk itu, Pinjaman Go akan meminta akses yaitu lokasi perangkat, kamera, serta video. Data KTP akan dibaca oleh sistem Pinjaman Go secara otomatis. Tetapi biasanya suka gagal di bagian sini karena kualitas foto yang diambil tidak sejelas yang diharapkan oleh sistem untuk bisa membacanya. Karena itu Pinjaman Go menyediakan alternatif kepada peminjam untuk menginput data nama dan NIK secara manual di aplikasi. Nah, setelah semua data dimasukkan, sistem kredit scoring Pinjaman Go akan memunculkan rekomendasi plafon dan tenor pinjaman yang bisa diambil. Rekomendasi yang saya dapatkan plafon 1,2 juta dan tenor 14 hari atau 21 hari. Tapi bagaimana jika plafon dianggap kecil? Pinjaman Go memberikan kesempatan kepada peminjam untuk menaikkan kenaikan limit plafon pinjaman dengan menambahkan mengupload sejumlah dokumen. Tambahan dokumen yang bisa diupload adalah kartu karyawan, slip gaji, kartu kredit, NPWP, foto KTP, STNK, mutasi rekening, dan data tambahan 1 dan 2. Tapi harus diingat ya teman-teman, tambahan dokumen ini tidak wajib semuanya. Tetapi semakin banyak semakin baik untuk meningkatkan plafon dan menaikkan kemungkinan pengajuan kredit disetujui. Terus nanti di tahap akhir pengisian rekening bank untuk pencairan dana jika disetujui. Pastikan bahwa nama di rekening bank sama dengan nama peminjam. Di bagian ini juga dirangkum untuk pengecekan. Terakhir soal jumlah pengajuan, plafon yang akan dicairkan jika disetujui, tanggal jatuh tempo, dan jumlah pengembalian saat jatuh tempo. Karena ini bukan merupakan cicilan, hanya terdapat satu tanggal jatuh tempo. Di bagian akhir sebelum ajukan peminjam, peminjam harus menyetujui kontrak perjanjian pinjaman meminjam yang dalam bentuk e-kontak dalam tanda tangan digital. Nah, setelah semua oke, peminjam tinggal klik ajukan pinjaman untuk proses lebih lanjut. Oke, demikianlah tutorial mengenai cara pinjam uang di Pinjaman Go. Semoga dapat membantu kalian dalam pinjam uang secara online. Jika ada pertanyaan mengenai cara pinjol di aplikasi Pinjaman Go, silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah video ini. Oke, semoga bermanfaat dan selamat mencoba tutorialnya.